Kalian tahu nggak sih apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi siswa dan siswi agar mereka lebih memahami sesuatu. Dan siswa dan siswi diajarkan untuk lebih berpikir kritis. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sejarah pendidikan di Indonesia dimulai sejak zaman Hindu-Buddha pada abad ke-5 Masehi. Pendidikan formal di Indonesia muncul pada masa kolonial Belanda yang pada saat itu mendirikan sekolah untuk kalangan elit dan kalangan priai pada awal abad ke-20. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia berfokus pada pengembangan pendidikan nasional yang lebih inklusif. Reformasi pendidikan di Indonesia terjadi sekitar tahun 2000-an yang lebih menekankan pada aksesibilitas dan kualitas. Pada masa ini, teknologi informasi semakin mempengaruhi metode pembelajaran di Indonesia, yang mana menjadikan pembelajaran di Indonesia menjadi lebih modern dan terjangkau. Selanjutnya, peran pendidikan dalam pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan. Pendidikan berperan penting dalam pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan. Melalui pendidikan karakter, peserta didik diajarkan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk integritas dan tanggung jawab sosial mereka. Selain itu, pendidikan juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti komunikasi dan kerjasama yang penting untuk interaksi sehari-hari. Dengan memadukan pengetahuan akademis dan pendidikan karakter, pribadi dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Di sisi ekonomi, pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Di sisi sosial, pendidikan dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta dapat meningkatkan mobilitas sosial. Perkenalkan, nama saya Agnes Firiswanti dari Universitas Riau, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya berada di MA Muhammadiyah, dan saya ingin mewawancari salah satu murid yang ada di sini mengenai pandangan mereka tentang pendidikan. Boleh perkenalkan dirinya? Boleh, perkenalkan nama saya Revinda Cahyani dari kelas 12 IPA. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih pendidikan yang ada di Indonesia? Apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum? Sudah, tetapi belum merata. Seperti di daerah saya yang masih kekurangan teknologi, seperti infokus dan komputer. Oh iya. Terus apa nih dampak dari pendidikan yang dapat Revinda rasakan? Pendidikan itu dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih disiplin karena sudah terbiasa dengan adanya peraturan. Nah, apa harapan kedepannya mengenai pendidikan yang ada di Indonesia? Semoga setiap sekolah sarana dan prasarananya menjadi lebih baik dan pasti ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Nurlita dari Universitas Riau, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saat ini saya sedang berada di MA Muhammadiyah Pekanbaru. Saya akan mewawancarai salah satu siswa di MA Muhammadiyah ini. Boleh perkenalkan namanya? Boleh, perkenalkan nama saya Aziza Nurrahma. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai pendidikan. Yang pertama, bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia? Apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum? Sudah, tetapi belum merata, seperti fasilitasnya masih kurang. Seperti di sekolah saya, MA Muhammadiyah, yang kekurangan komputer, aula yang tidak ada, dan musolanya yang masih setengah jadi. Oke, yang kedua, apa dampak pendidikan yang dapat Aziza rasakan? Lingkungannya saya atau pergaulannya yang positif, kayak teman-temannya yang mengajak saya untuk sholat, untuk belajar, untuk menuju UTBK. Pertanyaan terakhir, apa harapan kedepannya mengenai pendidikan di Indonesia? Saya harap Menteri Pendidikan yang baru dapat melaksanakan kurikulum yang baru, menyenangkan bagi siswa-siswi ke depannya. Oke, terima kasih ya, Aziza. Baik, saya sekarang sudah bersama orang tua peserta didik. Perkenalkan, saya Rahmat Salim dari Universitas Riau, dari Pendidikan Ekonomi. Boleh perkenalkan dirinya, Pak? Baik, perkenalkan, nama saya Aditya Purnama, merupakan salah seorang orang tua dari peserta didik yang ada di Pekanbaru. Silakan. Di sini saya akan menanyakan seputar tentang pendidikan.
Bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia sekarang? Apakah sudah baik atau belum menurut Bapak? Baik, kalau berbicara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini, tentu ada beberapa yang mungkin dianggap sebagai nilai positif ataupun ya, dan ada juga yang menurut saya pandangan sebagai orang tua ada yang negatif gitu. Tentu di setiap pendidikan di suatu negara akan memiliki kekurangan dan kelebihannya. Misalnya yang ada di Indonesia sekarang nih, mungkin sebagai orang tua berpendapat bahwa sistem zonasi mungkin menjadi kekurangan ya untuk peserta ataupun anak saya untuk bersekolah. Misalnya peserta didik ingin bersekolah di sekolah yang favorit, namun terkendala ataupun terbatas dari sistem zonasi yang ada sekarang. Kemudian juga kurikulum juga mungkin saya sebagai orang tua merasa ada kekurangan juga dari kurikulum yang diterapkan sekarang kayak gitu. Jadi mungkin harapannya dengan terpilihnya Menteri Pendidikan yang baru juga dapat bukan mengubah sih, lebih tepatnya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, dan semoga pendidikan yang di Indonesia menjadi lebih maju dan lebih baik tentunya. Mungkin itu sih harapan atau pandangan saya terhadap pendidikan yang ada di Indonesia sekarang. Terus selanjutnya, apa dampak yang Bapak rasakan pendidikan di hidup Bapak? Kalau berbicara tentang dampak dari pendidikan itu sendiri, tentu pendidikan menjadi salah satu fondasi yang penting untuk kita dalam berkehidupan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting, menurut saya salah, karena dengan tingginya pendidikan seseorang maka pengetahuan, wawasan seseorang tersebut bakal lebih luas lagi. Artinya semakin siap dia untuk menjalani kehidupan gitu. Semakin tinggi pendidikan juga, maka semakin tinggi juga atau semakin luas juga koneksi yang dimiliki oleh orang tersebut gitu. Jadi menurut saya sebagai orang tua dan orang yang juga telah mengecam pendidikan, beranggapan bahwa memang pendidikan itu sangat penting dan menjadi fondasi yang cukup utama untuk kita dalam menjalani kehidupan kayak gitu. Nah, yang terakhir itu Pak, apa harapan Bapak untuk dunia pendidikan di Indonesia sekarang? Tentu sebagai orang tua dari siswa ya, ataupun dari orang yang milik anak yang bersekolah, berharap bahwa pendidikan Indonesia semakin maju. Seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, sekarang kan Menteri Pendidikan sudah dipilih nih yang baru, baik itu dari Menteri Pendidikan Sekolah Rendah dan juga untuk pendidikan sekolah yang tinggi. Sekarang terbelah menjadi dua. Dengan terbaginya tugas dari kementerian tersebut, mudah-mudahan semakin fokus dan semakin bagus dalam mengelola baik itu kurikulum ataupun sistem pendidikan yang ada di Indonesia bisa menjadi lebih maju, lebih baik, dan tentu lebih bermanfaat untuk anak-anak kita ke depannya. Mungkin itu sih pandangan ataupun harapan saya terhadap pendidikan yang ada di Indonesia untuk ke depannya. Gitu. Itu saja wawancara hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil wawancara kami mengenai pendidikan adalah sistem pendidikan di Indonesia ini sudah sangat bagus, namun di dalamnya masih terdapat beberapa kekurangan seperti sistem zonasi yang diterapkan itu masih menghambat minat siswa untuk dapat bersekolah di sekolah favorit mereka yang berada jauh dari kediaman mereka, dan juga masih ada beberapa sekolah yang infrastrukturnya itu masih belum memadai. Jadi, ketiga narasumber kami berharap bahwa pendidikan di Indonesia lebih baik dan lebih maju ke depannya. Don't you need me like I need you?